Renungan Harian Katolik, Sabtu, 25 April 2026. Diutus mewartakan Injil. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus 16 ayat 15 sampai 16. Saudara-saudara, Santo Markus adalah teman perjalanan Santo Paulus. Tampaknya, sebagai orang muda, ia mampu merekam apa yang dilihat dan didengarnya dan menulisnya. Dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya, Injil Markuslah yang paling singkat. Inti pokok keempat Injil sama, yaitu melawan kuasa setan dengan kuasa Allah. Di zaman ini kuasa setan terasa semakin ganas. Santo Petrus mengatakan, "Lawanmu iblis yang terus mencari mangsa." Orang hidup di kota-kota dengan dinamika dan tuntutan hidup tinggi yang membuat orang mudah stres dan tersinggung, sulit mengampuni, mudah menghukum, dan sulit berbelas kasih. Masalah kecil menjadi besar, dan banyak orang ingin tampil sebagai pahlawan. Kuasa setan mudah menyusup ke dalam hidup mereka. Iblis hanya dikalahkan oleh Allah. Kuasa Allah menjadi efektif dalam diri orang yang percaya. Percaya pada Allah levelnya bukan konsep, tetapi kualitas hati, rasa, dan mental. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Kualitas iman itu terlihat dalam perbuatan orang percaya. Dalam nama Yesus, mereka mampu mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit dengan menumpangkan tangan. Sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Hanya dalam iman yang kuat, kuasa setan akan dikalahkan. Pada zaman itu, kekhawatiran akan maraknya kuasa gelap yang menimbulkan penderitaan dan penyakit menakutkan masyarakat. Karena itu, Markus melengkapi sabda perutusan Yesus dengan janji bahwa mereka akan menerima kuasa dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, serta karunia-karunia lainnya. Semua sarana ini diberi untuk membantu mereka agar tidak takut, tetapi percaya bahwa Allah selalu menyertai mereka. Kata Petrus dalam suratnya, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Markus mengakhiri Injilnya dengan kisah tentang penampakan dan kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa ini menjadi akhir kehadiran Yesus secara fisik di tengah para muridnya, dan sekaligus awal kehadirannya secara baru. Yesus memberikan perintah yang sangat penting. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Meskipun naik ke surga, Tuhan Yesus tetap menyertai kerja perutusan para murid itu. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Kita pun tidak luput dari tugas perutusan itu. Santo Petrus memberikan nasihat yang amat bijak agar kita layak sebagai pewarta. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Hari ini, kita merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Markus tidak tergolong dalam 12 Rasul Yesus, tetapi ia adalah pengikut Yesus yang beriman teguh. Ia menaruh perhatian pada ajaran dan karya Yesus, dan tidak ragu untuk mewartakannya. Menariknya, Markus tergolong pengikut Yesus yang tidak terlihat banyak orang. Dalam diam, ia mengikuti Yesus, merefleksikan, dan memberikan kesaksian lewat Injil yang ditulis.
Pada pesta Santo Markus penulis Injil ini, gereja mengingatkan umatnya untuk senantiasa merawat sekaligus mengobarkan api semangat pewartaan kabar gembira. Dalam pewartaan tersebut, yang diwartakan adalah Yesus adalah Tuhan, Allah yang menyelamatkan dengan menganugerahkan manusia segala hal yang dibutuhkan demi kebahagiaan mereka. Tidak hanya kata-kata baik yang dapat keluar mulut kita, tetapi lebih-lebih yang dibutuhkan adalah kabar gembira dalam wujud tindakan nyata, mengasihi sesama terutama mereka yang tersingkir, bahkan hilang di tengah masyarakat, mengangkat harkat hidupnya sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Menjadi pewarta sabda Tuhan, bukan pertama-tama mewartakan diri sendiri, mendapat banyak suka, disorot lampu, diberi tepuk tangan, melainkan mengupayakan penyebaran kerajaan Allah itu sendiri, lewat karya-karya kecil dan konkret dalam hidup sehari-hari. Hidup kita, dilihat atau tidak, menjadi Injil yang hidup bagi sesama. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami, agar mampu mengalahkan kuasa setan yang terus-menerus mengaum hendak menerkam kami. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.